Film ini menceritakan kehidupan rumah tangga yang dimana di dalam kehidupan mereka terjadi konflik perselingkuhan dengan saudaranya sendiri, serta kemiskinan yang melanda di kehidupan sepasang suami istri. Bagaimana kelanjutan kehidupan suami istri itu? Film ini berjudul Sisip Marino yang dirilis pada tahun 2024 dan masih berasal dari Filipina. Langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Film pun dimulai. Pada hari itu, telah diadakan acara pernikahan Elmer dan Susan. Pernikahan mereka dihadiri oleh para sahabat dan keluarga dari kedua mempelai. Tampak rasa bahagia di raut wajah pengantin, karena mereka berdua telah lama menjalani hubungan. Susan! Elmer sendiri bekerja sebagai nelayan di kampungnya. Elmer terkenal sebagai nelayan yang tangguh dan selalu mendapatkan banyak ikan setiap kali ia berlayar. Sementara itu, Susan bekerja di sebuah perusahaan swasta dan Susan pun tak butuh waktu lama untuk bisa hamil. Susan pun meminta cuti hamil pada ibu baptis pimpinan perusahaan itu. Tentu Susan diberikan cuti selama 90 hari. Basta to si Junior. Gusto ko lang sabihin sa tilib lang ako. Katulad kay Ate Delia. Singkat cerita, Susan telah melahirkan dan ia mempunyai seorang bayi pria. Mereka berdua merasa bahagia akan kehadiran seorang bayi. Yung tatay ng tatay mo yan, oh. Namun kebahagiaan mereka sirna setelah anak mereka mengalami sakit dan akhirnya harus berpindah alam. Susan sangat terpukul atas meninggoinya anaknya itu. Bahkan Susan memilih untuk mengurung diri. Sebagai suaminya, Elmer menemani Susan dan dengan cara mengajak bermain futsal, Susan bisa melupakan semua kejadian yang telah menimpa keluarga mereka. Di sisi lain, Elmer lagi kebingungan karena ia harus membayar uang pinjaman ke bank. Elmer pun mencoba mengadu pada orang tuanya dan mencoba meminjam uang padanya. At saka ikaw, makapangisda ulit. Namun bapaknya sendiri menyalahkan Elmer karena tidak menuruti perintahnya agar memberi perahu yang sederhana saja. Bapaknya juga menyarankan agar Elmer menukar perahunya yang ke lebih kecil. Karena terus mengoceh, Elmer pun pamit pada kedua orang tuanya. Hapunan ninyo mag-asawa to, ah. Salamat po, Nay. Akhirnya Susan meminta izin pada suaminya untuk kembali bekerja. Meski cuti hamilnya masih berlaku, Susan tidak ingin terus larut dalam kesedihan. Apalagi ia sadar kalau suaminya juga terlilit hutang di bank. Tanaw-tanaw lang sa dagat. Sige. Pakasakit lang kasing isipin na hindi man. Susan pun mulai bekerja dan ia disambut oleh temannya dan ibu baptis di kantor itu. Nice to be back, Ninang. Okay naman, kayo. Kamusta kayo? Okay lang naman din. Elmer juga mencoba menemui lagi kedua orang tuanya. Namun Elmer masih belum mendapatkan bantuan, malah ayahnya semakin marah padanya. Sinunod ko lang po yung triple pa konsumo ng gasolina. Tapos nagpresenta ka pang bigyan ng... Ay! Karena kasihan, ibunya pun akan membawa tabungan di koperasi. Dan ia diantar oleh Elmer. Tetapi setibanya di koperasi itu, mereka mendapatkan kabar kalau kepala koperasi telah korupsi dan uang para nasabah telah digelapkan. Bakit ikaw na lang ang nag-iisa sa opisinang ito? Mendengar itu, Elmer marah di kantor itu. Dan terjadilah keributan antara Elmer dan satpam koperasi. Ay, wag! Walang niya ka! Investor ang anak ko sa... Melihat keributan itu, tiba-tiba ibunya mendapatkan serangan jantung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tetapi Susan berada di samping suaminya dan ia selalu memberi dukungan dan selalu akan menemani Elmer di dalam situasi apapun. Kemudian Dindo pun bertamu ke rumah Elmer. Dindo mengetahui kalau Elmer dalam kesulitan keuangan. Dindo menyarankan
agar Elmer menuliskan siapa saja orang yang pernah berhutang pada dirinya. Dindo siap menagih kepada orang itu. Pwede kong maitulong. Pwede ako magbantay. Dindo langsung menagih pada orang-orang yang mempunyai hutang pada Elmer. Mulai dari wanita yang bernama Fior, ia datangi. Elmer. Grabe, no? Napakawalang yan ang mga... Fior menyadari kalau dirinya mempunyai hutang pada Elmer. Dan besok lusa, Fior akan membayarnya. Sa kanya, kahit mag-iisang taon na yun. Nahulugan ko naman yan dati ng isang beses. Elmer mencoba menjenguk ibunya. Tetapi di tempat itu ada ayahnya. Elmer pun diusir oleh ayahnya. Karena menurut ayahnya, Elmer lah penyebab semua ini. Dinamay mo pa siya sa problema mo? Tay, gap na yun. Ibilib na bilib po siya sa kalaspit ng Bali Victoria ng high school. Mas masawal pa yung ginawa ninyo. Tama na, sir. Tama na po. Tama na po. Dengan tak sengaja, Elmer bertemu di rumah sakit dengan Fior. Dan Fior mengatakan kalau ia akan membayar hutangnya. O nga pala, dumaan si Dindo sa bahay. Suatu hari, mereka mencoba bertemu dengan wali kota dan diantar oleh ibu baptis untuk meminta bantuan solusi dari koperasi yang telah menipu keluarga mereka. Po kasi ako sa mayor's office. Kayo na lang po muna bahala sa kanila. Elmer pun memperkenalkan diri pada wali kota dan ia menceritakan semua yang terjadi pada wali kota. Sorry, Aris. Ikaw nga pala ang naloko. Namun Bapak Wali Kota mencoba melecehkan Susan dengan berani memegang tangannya. Kaawa naman ang sinapit ng... Melihat kenyataan itu, Elmer dan Susan segera pergi. Pada malam harinya, Elmer melihat amplop di meja yang berisikan uang. Elmer menanyakan asal-usul uang tersebut. Susan menjelaskan kalau uang itu dari wali kota. Dan wali kota menyerahkan uang tanpa sepengetahuan Elmer. Elmer mencaci Susan sebagai OB. Tak terima cacian itu, mereka pun harus bertengkar. Ano mo, Elmer? Hindi ako pokpok! Hindi ako lumandi sa ibang lalaki! Tetapi setelah itu mereka pun terlibat permainan futsal. Di tempat lain terlihat kepala koperasi yang lagi duduk di mobilnya. Karena tak kuat menghadapi masalah. Dan ia lagi dicari oleh kepolisian. Akhirnya, Bapak Kepala memilih untuk bunuh diri. Keesokan harinya, terlihat Elmer bertemu dengan temannya yang lagi oleng. Tiba-tiba mereka pun terlibat keributan. Pwede, sige na. Ipapaalala ko rin sa'yo, may utang ka pa sa akin na 2,000. Fior yang mengetahui kejadian itu mencoba melerainya, dan Fior membawa Elmer ke rumahnya untuk mengobati lukanya. Entah siapa yang memulai duluan. Akhirnya Fior dan Elmer bermain futsal tanpa diketahui oleh Susan. Sana magkaayos na kayo. Susan terlihat habis pulang kerja, dan ia bisa merasakan kalau di tubuh Elmer terdapat aroma wangi wanita lain. Susan sangat marah, tetapi Elmer tetap saja tidak mengakui dan mereka pun terlibat keributan. Ito na babae ko. Ikaw lang, promise. Ikaw lang. Susan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan ia memilih untuk fokus pada suaminya. Tak diduga, Susan pun melabrak Fior dan Susan mencaci Fior dengan ucapan yang tak pantas. Karena tak ada jalan lain, akhirnya Elmer pun menjual perahunya dan ia juga menggadaikan rumahnya pada ibu baptis. Elmer semakin tertekan dan ia menceritakan semuanya pada Dindo. Ketika mereka sedang asyik minum, Dindo juga mengetahui perselingkuhan Elmer dan ia menanyakan kebenarannya. Salamat, pre. Lalu Elmer mengatakan kalau ia benar-benar selingkuh dengan Fior. Ternyata Dindo menyukai Fior. Tak terima pengakuan Elmer, Dindo pun marah dan Dindo memilih untuk pergi meninggalkan Elmer. Elmer dan Susan semakin terpuruk. Mereka berdua sudah tidak memiliki apa-apa. Mereka hanya menghabiskan waktu bermain futsal setiap hari. Saudara dan orang tuanya berniat akan membantu kehidupan mereka.
Tetapi Elmer dan Susan menolaknya, dan mereka memilih untuk berdiam diri dan menutup diri. Kanina sa punto ni Jack, nagtirik ako ng kandila. Karena depresi, mereka hanya melakukan permainan futsal, dan mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya di tengah laut. Dan film pun harus berakhir. Bye-bye.